Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Jambi dan juga sejarah Jambi secara umum, serta mengenai asal-usul kenapa dinamakan Jambi. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi di bagian tengah Pulau Sumatera. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari. Kedua kawasan tersebut dihubungi oleh jembatan yang bernama Jembatan Aur Duri. Jambi merupakan satu dari 3 provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya selain Bengkulu dan Gorontalo. Kota Jambi dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom Kota Madia berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103 tahun 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, kota Jambi resmi menjadi ibu kota Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Lantas, mengapa diberi nama Jambi? Nama Jambi ini diyakini punya tautan erat dengan sebuah kerajaan yang ada di daerah itu pada masa lalu. Dulu, di daerah tepi Sungai Batanghari banyak tumbuh pohon pinang. Di situ juga berdiri sebuah kerajaan yang dikendalikan oleh seorang ratu bernama Putri Selaras Pinang Masak. Seorang ratu yang punya hubungan dengan kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, bahasa di lingkungan keraton sangat dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Banyak kosakata yang digunakan berasal dari bahasa Jawa. Salah satunya adalah kata Jambe yang artinya pinang. Kerajaan itu pun semakin dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambe. Lama-kelamaan masyarakat menyebut daerah itu Jambi. Akhirnya menjadi nama kota Jambi yang dikenal sampai saat ini. Adapun versi lain, misalnya menurut Hikayat Negeri Jambi, mengatakan bahwa Jambi berasal dari perintah seorang raja yang bernama Tun Telanai. Suatu ketika, sang raja menugaskan orang-orang untuk menggali kanal dari ibu kota kerajaan hingga ke laut. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, kata jam inilah yang konon kemudian menjadi kata Jambi dan dipakai sebagai nama kota Jambi. Di daerah ini ada sebuah kawasan bernama Kamung Jam yang menjadi cikal bakal nama kota Jambi. Secara historis, kota Jambi memiliki sejarah yang cukup panjang. Kota ini dulunya merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi yang berkuasa antara 1500 hingga 1901 Masehi. Kesultanan ini memang tidak berhubungan secara langsung dengan 2 kerajaan Hindu-Buddha pra-Islam. Sekitar abad ke-6, awal abad ke-7 Masehi, berdiri Kerajaan Melayu atau Melayu Tua yang terletak di Muara Tambesi, kini masuk wilayah Batanghari Jambi. Catatan Dinasti Tang mengatakan bahwa awal abad ke-7 Masehi dan lagi pada awal abad ke-9, Jambi mengirim utusan ke Empire Cina. Kerajaan ini bersaing dengan Sriwijaya untuk menjadi pusat perdagangan.
Letak Melayu yang lebih dekat ke jalur pelayaran Selat Malaka menjadikan Sriwijaya merasa terdesak, sehingga perlu menyerang kerajaan Melayu tua hingga akhirnya tunduk kepada Sriwijaya. Muaro Jambi, sebuah komplek percandian di hilir Jambi, diduga dulunya adalah bekas pusat belajar agama Buddha, sebagaimana catatan pendeta Tiongkok yaitu Ising, yang berlayar dari India pada tahun 671 Masehi. Dia belajar di Sriwijaya selama 4 tahun dan kembali pada tahun 689 bersama 4 pendeta lain untuk menulis 2 buku tentang ziarah Buddha. Saat itulah dia menulis bahwa kerajaan Melayu kini telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada abad ke-11 setelah Sriwijaya mulai pudar, ibu negeri dipindahkan ke Jambi. Inilah kerajaan Melayu atau Melayu Muda atau Dharmasaraya, berdiri di Muara Jambi. Sebagai sebuah bandar yang besar, Jambi juga menghasilkan berbagai rempah-rempah dan kayu-kayuan. Sebaliknya, dari pedagang Arab, mereka membeli kapas, kain, dan pedang. Dari Tiongkok, mereka membeli sutra dan benang emas sebagai bahan baku kain tenun songket. Kemudian pada tahun 1278, ekspedisi Pamalayu dari Singosari di Jawa Timur menguasai kerajaan ini dan membawa serta putri dari Raja Melayu Muda untuk dinikahkan dengan Raja Singosari. Hasil perkawinan ini adalah seorang pangeran yang bernama Aditya Warman, yang setelah cukup umur dinobatkan sebagai Raja Melayu. Pusat kerajaan inilah yang kemudian dipindahkan oleh Aditya Warman ke Pagaruyung yang menjadi raja pertama sekitar tahun 1347. Di abad ke-15, Islam mulai menyebar ke Nusantara. Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlabuh di Selat Berhala, Jambi, dan mengislamkan orang-orang Melayu di daerah itu. Dia membangun pemerintahan baru dengan dasar Islam, bergelar Datuk Paduka Berhalo, dan menikahi seorang putri dari Minangkabau bernama Putri Selaras Pinang Masak. Mereka dikaruniai 4 anak. Semuanya menjadi datuk wilayah sekitar tersebut. Adapun putra bungsu yang bergelar orang kayu hitam berniat untuk meluaskan wilayah hingga ke pedalaman. Jika ada tuah membangun sebuah kerajaan baru. Makanya dia kemudian menikahi anak dari Tumenggung Merah Mato bernama Putri Mayang Mangurai. Oleh Tumenggung Merah Mato, anak dan menantunya itu diberilah sepasang angsa serta perahu Kajang Lako. Kepada anak dan menantunya tersebut dipesankan agar menghiliri aliran Sungai Batanghari untuk mencari tempat guna mendirikan kerajaan yang baru tersebut, dan bahwa tempat yang akan dipilih sebagai tapak kerajaan baru nanti haruslah tempat di mana sepasang angsa bawaan tadi mau naik ke tebing dan mupur di tempat tersebut selama 2 hari 2 malam. Setelah beberapa hari mengarungi Sungai Batanghari, kedua angsa naik ke darat di sebelah Hirir atau Kampung Jam. Kampung Tenadang namanya pada waktu itu. Dan sesuai dengan amanah mertuanya, maka orang kayu hitam dan istrinya yakni Putri Mayang Mangurai beserta pengikutnya mulailah membangun kerajaan baru yang kemudian disebut Tanah Pilih. Dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaannya yang menjadi kota Jambi sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, Jambi atau kota Jambi sebagai kota wisata, Jambi memiliki banyak objek yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati. Di antaranya adalah Gunung Kerinci.
Gunung Kerinci yang merupakan gunung berapi yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.800 meter dan masih dalam keadaan aktif. Terletak dua kabupaten, yaitu Kerinci dan Sulak Detas. Di kaki gunung ini juga ada perkebunan teh yang terdapat di Desa Kersiktuo. Di desa ini banyak terdapat penginapan yang diusahakan oleh penduduk setempat. Penduduk di Desa Kersiktuo ini mayoritas adalah suku Jawa yang sudah lama sekali tinggal di sana sejak zaman kolonial Belanda. Gunung Kerinci berada di bawah perlindungan Taman Nasional Kerinci Semblat. Pada areal hutan gunung ini, kita masih bisa menjumpai harimau Sumatera. Satu hal yang mesti diingat, jika Anda mendaki gunung ini, jangan bermalam atau mendirikan tenda di daerah shelter 1 atau di daerah ketinggian di bawah 1.500 meter. Karena daerah ini merupakan habitatnya harimau Sumatera dan tempat mereka berburu. Dan usahakan untuk tidak membawa makanan yang berbau anyir atau daging mentah. Pemandangan dari puncak Kerinci sangat memukau. Kita bisa melihat Danau Kerinci dan Danau Situjuh yang berada di atas puncak Bukit Situjuh. Serta di bagian selatan terlihat Lubuk Gadang dan Muara Labu. Sementara di arah barat terlihat Samudra Hindia yang sangat indah. Lalu ada juga Danau Kerinci yang memiliki luas 4.200 hektar terletak pada ketinggian 783 meter. Danau Kerinci ini menyimpan banyak jenis ikan. Ikan semah menjadi jenis ikan yang sangat digemari. Selain panorama alam yang indah, interaksi masyarakat sekitar dengan danau juga menyajikan kesan tersendiri. Lalu ada perkebunan teh kayu aro yang dirintis antara 1925 hingga 1928 oleh perusahaan Belanda. Perkebunan teh ini tercatat sebagai perkebunan teh tertua di Indonesia. Perkebunan teh kayu aro memiliki luas 3.020 hektar yang merupakan perkebunan teh dalam satu hamparan terluas di dunia, berada pada ketinggian 1.400 hingga 1.600 meter, yang merupakan perkebunan teh tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan teh Darjeeling di kaki Gunung Himalaya. Kemudian ada juga Danau Kaco yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau yang luasnya sekitar 30 kali 30 meter ini memiliki kedalaman yang masih misteri. Meskipun memiliki kedalaman air yang tidak terukur, namun dasar Danau Kaco bisa terlihat secara jelas. Ini karena air warna bening dan jernih serta tempat ribuan ikan semah berkembang biak. Menurut cerita warga, ikan yang ada di dalam danau hanya bisa ditangkap dengan menggunakan pancing. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul kota Jambi, serta sejarah Jambi secara keseluruhan. Mudah-mudahan kisah ini memberi manfaat bagi kita semua yang sedang mencari informasi mengenai Jambi dan juga jejak sejarah yang melingkupinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.